Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Anggraini dari Prodi Akuntansi. Dan saya David Utama dari Prodi Akuntansi. Kami akan menjelaskan materi tentang pengembangan paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang umumnya mengandung satu gagasan pokok. Pengembangan paragraf adalah pemberian keterangan tambahan dalam bentuk kalimat penjelas atau kalimat pengembang terhadap ide pokok. Pengembangan paragraf diperlukan dalam sebuah penulisan teks karena pengembangan paragraf akan membuat teks memiliki kesatuan antara paragrafnya. Terdapat 10 jenis pola pengembangan paragraf yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis tersebut dari paragraf pengembangan yaitu ada pola pengembangan, definisi luas, generalisasi, klasifikasi, analogi, pertentangan, paragraf contoh, perbandingan, sudut pandang, klimaks, antiklimaks, dan kausalitas. Pertama, pola pengembangan paragraf definisi luas. Definisi dapat diartikan sebagai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna dari sesuatu pola. Pola ini dikembangkan dengan cara menjelaskan definisi dari sesuatu yang menjadi topik. Umumnya, paragraf dengan pola ini menggunakan kata-kata definisi, yaitu adalah, merupakan, dan ialah. Sekarang, saya akan membacakan contoh paragrafnya. Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang merupakan suatu bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem. Bumi, gas karbon dioksida dapat menahan panas sinar matahari, sehingga panas tersebut terperangkap di atmosfer bumi, dan terjadilah pemanasan global. Dari paragraf tersebut, dapat dilihat pada kata adalah. Hal ini merupakan pengembangan paragraf berpola definisi luas. Kedua, pengembangan paragraf berpola generalisasi. Paragraf jenis ini dikembangkan dengan pola khusus ke umum atau kebalikannya. Pola khusus ke umum adalah pola yang menyatakan pernyataan-pernyataan khusus kemudian disimpulkan dengan pernyataan umum. Contoh paragrafnya adalah, bensin merupakan jenis bahan bakar yang jika terkena api akan mudah terbakar. Hal ini juga berlaku untuk minyak tanah, termasuk bahan bakar yang mudah terbakar. Demikian juga dengan solar yang merupakan bahan bakar mudah terbakar. Berawal dari pembahasan tentang bensin yang mudah terbakar, pembahasan ini berganti ke bahan bakar yang mudah terbakar lainnya. Ketiga, pola pengembangan klasifikasi. Paragraf klasifikasi adalah paragraf yang dikembangkan dengan pola yang mengelompokkan atau mengklasifikasikan sesuatu topik. Oleh karena itu, dalam paragraf jenis ini, banyak digunakan kata-kata yang bertujuan untuk menggolongkan sesuatu seperti diklasifikasikan, digolongkan, dikelompokkan. Nah, sekarang contoh paragrafnya yaitu transportasi digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara. Transportasi dapat meliputi angkutan jalan seperti sepeda motor, mobil, bis, dan kereta api. Lalu ada transportasi laut, yang dimana ada kapal. Sementara itu juga ada transportasi udara, yaitu pesawat dan helikopter. Kata digolongkan merupakan pola dari pengembangan paragraf jenis klasifikasi. Jenis yang keempat adalah pola pengembangan analogi. Paragraf analogi dikembangkan dengan menyatakan analogi dua hal yang berbeda untuk menjelaskan sesuatu. Satu hal diumpamakan dengan hal lainnya agar lebih mudah dipahami. Perumpamaan yang dilakukan harus memiliki kesamaan informasi atau kesamaan fungsi agar penyampaian dapat diterima oleh pembaca. Contoh paragrafnya adalah, merawat tanaman itu ibarat merawat anak sendiri. Kita harus memberinya makanan, nutrisi, merawatnya dengan penuh kasih sayang agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Butuh kesabaran dan ketekunan yang ekstra agar hasil yang dicapai dapat maksimal. Kata ibarat menunjukkan kalau pengembangan paragraf tersebut berpola analogi. Kelima, ada pola pertentangan. Paragraf pertentangan adalah paragraf yang disusun dengan mempertentangkan dua hal. Oleh karena itu, paragraf ini umumnya memuat konjungsi yang menyatakan pertentangan seperti akan tetapi, berbeda dengan, melainkan. Nah, contohnya adalah air putih hangat akan membuat perut kita nyaman dan mengurangi dehidrasi saat berpuasa. Akan tetapi, kebanyakan orang malah mengonsumsi teh hangat saat sahur. Padahal, mengonsumsi teh hangat
dapat menyebabkan dehidrasi karena kandungan kafein yang ada dalam teh tersebut. Kata akan tetapi termasuk dari bagian pola pengembangan paragraf berjenis pertentangan. Keenam adalah pola pengembangan paragraf contoh. Seperti namanya, paragraf jenis ini menyatakan contoh-contoh untuk mendukung argumen atau pendapat yang ingin disampaikan oleh penulis. Paragraf jenis ini umumnya menggunakan kata contohnya. Contoh paragrafnya adalah ada beberapa perilaku yang tidak kita sadari dapat menyebabkan rusaknya lingkungan di sekitar kita. Contohnya, sembarangan membuang limbah minyak, sembarangan membuang limbah obat-obatan, banyak menggunakan peralatan berbahan plastik, menggunakan pasir gumpal untuk kotoran hewan, dan tidak menghabiskan makanan. Kata contohnya merupakan poin dari pengembangan paragraf berpola paragraf contoh. Ketujuh, paragraf berpola perbandingan. Paragraf ini adalah paragraf yang dikembangkan dengan membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan atau perbedaan. Nah, contohnya seperti ini. Banyak dari kita pasti berpikir bahwa menggunakan pesawat jauh lebih cepat sampai tujuan daripada menggunakan transportasi lainnya. Ternyata tidak. Di negara-negara yang sudah memiliki kereta cepat, kereta menjadi transportasi yang tepat untuk bepergian. Pasalnya, letak stasiun umumnya berada di tengah kota, sementara bandara biasanya terletak di luar kota, sehingga kita bisa menghemat waktu dan perjalanan menjadi lebih efisien. Paragraf tersebut membandingkan antara kereta dan pesawat sebagai transportasi yang lebih cepat dan efisien. Kedelapan adalah pola sudut pandang. Paragraf jenis ini dikembangkan dengan pola sudut pandang penulisnya. Paragraf dirangkai berdasarkan perspektif penulis sehingga ditulis seperti menulis buku harian. Contoh paragrafnya adalah, sejauh yang aku ingat, aku telah kehilangan ayah semenjak kelas 2 sekolah dasar. Setelah ayah meninggal, ibu bekerja banting tulang untuk menghidupiku dan kedua adikku. Meskipun merasa kasihan dan bersalah, saat itu aku belum bisa membantu apa-apa. Aku hanya bisa membantu ibu dengan menjaga adik-adikku. Setelah naik kelas 5, aku mulai membantu ibu membuat pesanan kue. Saat itu kami dituntut untuk dewasa sebelum waktunya, sebab kami harus bisa mandiri dan mengurangi beban ibu. Kata aku yang terus berulang adalah ciri khas dari pola pengembangan paragraf sudut pandang. Kesembilan, pola klimaks, anti-klimaks. Paragraf jenis ini dikembangkan dengan menyampaikan klimaks ke anti-klimaks atau gagasan terendah. Contohnya seperti ini, nyawanya hampir saja tidak tertolong. Untunglah ada seorang penumpang yang berprofesi sebagai dokter. Dia langsung memberikan pertolongan pertama pada Andi. Kata untunglah di sini membuat kalimat yang hampir menuju akhir menjadi masih bersambung karena terdapat adegan setelahnya. Dan yang terakhir adalah pola pengembangan paragraf kausalitas. Pola ini adalah pola yang mengembangkan paragraf dengan metode sebab akibat. Pola ini digunakan untuk menerangkan sebab akibat dari suatu hal atau kebalikannya. Contohnya adalah, pada saat musim hujan seperti sekarang ini, banyak terjadi banjir di berbagai daerah. Akibatnya, banyak tanaman yang rusak dan mati. Tidak hanya itu, banyak petani yang mengalami gagal panen hingga menyebabkan naiknya harga bahan makanan seperti cabai dan bawang. Sudah jelas sekali, kata akibat dari paragraf tersebut merupakan ciri dari pola kausalitas. Demikian penjelasan dari kami tentang pengembangan paragraf dan pola-polanya. Semoga penjelasan kami bisa mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Serta mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dan terima kasih telah memberikan perhatian Anda. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya.